Belum maksimalnya penyaluran bantuan sosial yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo dalam pergeseran anggaran pada beberapa bulan lalu membuat Komisi 4 harus turun lapangan untuk meninjau dari dekat penyebab belum tersalurnya bantuan jaringan pengaman sosial atau JPS bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Kabupaten dan Kota Gorontalo. Seperti di Kelurahan Limbau 1 di Kota Gorontalo, Komisi 4 telah mendapatkan informasi dari pihak pemerintah setempat jika keterlambatan diakibatkan oleh perbedaan penafsiran pelaksanaan penyaluran di tingkat bawah, seperti perbedaan pasar penyaluran JPS bagi masyarakat yang masih menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS lama. Dan hasil monitoring kita memang untuk pelaksanaan ini belum maksimal. Kita dapatkan itu di kelurahan, di desa kita itu belum maksimal pelaksanaannya. Sebab mungkin sosialisasinya kurang begitu kencang di daerah, di desa khususnya, sehingga penafsiran dari pelaksanaan di tingkat bawah itu berbeda-beda. Yang kedua, Pergub nomor 10 terhadap JPS ini itu juga ada masalah. Sebab dasar basis datanya itu DTKS. Basis data seluruh bantuan JPS itu DTKS. Sementara DTKS ini di desa kelurahan itu juga masih bermasalah. Sebab DTKS itu inputannya atau perbaikan datanya itu tidak sesuai. Ada data yang peserta yang masuk di DTKS tahun ini, tetapi sebetulnya tidak wajib lagi atau tidak berhak lagi. Selain di Kota Gorontalo, Komisi 4 juga melakukan evaluasi di kantor Desa Dutohe, Kabupaten Bone Bolango. Di lokasi ini juga terdapat kendala seperti data jumlah dan nama penerima bantuan tidak sama dengan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Semua sumber itu kan data dari desa yang tahu. Siapa-siapa yang mendapatkan, siapa-siapa yang mau diganti, yang tidak memenuhi syarat lagi, itu semua dari desa proses. Masalahnya saat ini ternyata desa sudah bekerja, sudah mengusulkan ke kabupaten untuk diinput ke Kementerian Sosial melalui program SISNC. Tapi ternyata begitu kembali, ya data yang mereka usulkan itu nggak tercover. Bahkan yang terakhir ini muncul yang aneh-aneh, tidak diusulkan. Kalau desa tiba-tiba muncul namanya, ada yang PNS lagi, PNS ya. Nah ini kan ada sesuatu yang miss. Di mana ini? Yang jelas tidak mungkin di pusat, karena di pusat hanya menerima, yang menginput. Yang ada di desa itu artinya yang menjadi tanda tanya bagi buat kita itu data dari pusat yang berupa BLT. Itu data BLT itu artinya data langsung kita terima dari sana, artinya sejumlah 159. Dalam 159 itu kita langsung mengadakan verifikasi artinya yang kita cek sesuai aturan berlaku bahwa PNS itu tidak diberlakukan, yang mendapatkan PKH tidak diberlakukan, begitu juga dengan aparat desa. Nah, sehingga pada saat kita mengadakan verifikasi dan kita mengadakan pergantian untuk 159 ada sejumlah 12 orang, begitu kita masukkan di daerah, berselang 1 hari itu sudah keluar nama-nama sejumlah 17 orang. Jumlah 17 orang itu yaitu di DRI sejumlah 11 orang dan BNI 6 orang. Yang menjadi tanda tanya lagi bahwa desa tidak pernah memberikan rekening nama-nama tersebut. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.